Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes mikrofon, moderator, dan presenter. Oke, suara masuk. Siap, aman. Oke, suara masuk ya. Oke, siap. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja saya arahkan kepada moderator. Silahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Wisnu Lestari selaku moderator pada acara Fikon kali ini yang mengangkat tema pentingnya pendidikan karakter di era digital. Di mana di dalam room ini saya bekerja sama dengan host Merdi dan presenter yang akan memaparkan materi kali ini, Mas Rizky. Untuk partisipan dan audiens yang join di room, mohon untuk tidak menghidupkan mikrofon. Jika ada yang menyala, silakan host bisa untuk mematikannya. Mempersingkat waktu saja, saya akan memberikan waktu kepada presenter untuk memaparkan materi dengan topik pentingnya pendidikan di era digital. Kepada Mas Rizky, waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi dengan tema pentingnya pendidikan karakter di era digital. Pentingnya pendidikan karakter di era digital. By Rizky Fajar. Memasuki abad informasi, kita menyaksikan bagaimana media memiliki kekuatan dominan dalam mempengaruhi setiap dimensi kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media di era maya atau cyber akan muncul kembali ke dalam sistem komunikasi purbakala dan memosisikan penerima atau komunikasi sebagai pihak aktif. Komunikasi akan bercampur baur dengan masifikasi internet. Era modern menjadikan para pendidik untuk bisa beradaptasi untuk mengajarkan dan menghasilkan peserta didik Indonesia yang bisa memaparkan diri di tengah deru perubahan teknologi dan internet yang sangat cepat. Dengan munculnya kasus-kasus dalam segi kebangsaan seperti halnya tawuran antar pelajar, kekerasan terhadap anak, begal di mana-mana, korupsi, kasus bullying, pelanggaran HAM dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa karakter anak bangsa itu sangatlah lemah. Salah satu penyebab dari terjadinya regresi moral atau lemahnya karakter anak bangsa tersebut adalah lemahnya pendidikan karakter yang ada di Indonesia, di lingkup keluarga, sekolah maupun masyarakat sejak era Orde Baru hingga era pasca reformasi kini. Dan pada akhirnya pembentukan karakter dari sejak ini akan menumbuhkan karakter anak bangsa yang baik dan menjadi kunci utama dalam membangun persatuan bangsa. Lanjut.
dampak positif dan negatif internet terhadap pelajar. Dampak internet pelajar sekolah menengah atas ditinjau dari dua dimensi, dampak positif dan dampak negatif. Masing-masing dimensi tersebut dibagi menjadi beberapa indikator sebagai berikut. Internet bermanfaat sebagai media informasi. Para siswa mendapatkan manfaat internet sebagai media informasi, yaitu mendapatkan manfaat dengan taraf sedang sebanyak 41 orang atau 45,05%. Manfaat tinggi sebanyak 31 orang atau 34,7%, dan rendah sebanyak 19 orang atau 20,88%. Temuan ini mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat lumayan banyak dari internet sebagai media informasi. Nomor 2. Internet bermanfaat sebagai media komunikasi. Para siswa yang mendapatkan manfaat internet sebagai media komunikasi yaitu mendapatkan manfaat dengan taraf sebanyak 45 orang atau 49,45%, dan rendah sebanyak 46 orang atau 50,55%. Temuan ini mengindikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat tidak terlalu banyak dari internet sebagai media komunikasi. Lanjut nomor 3. Internet bermanfaat sebagai media belajar. Para siswa mendapatkan manfaat internet sebagai media belajar yang mendapatkan manfaat dengan taraf tinggi sebanyak 40 orang atau 43,496%. Sedang sebanyak 32 orang atau 35,16%. Dan rendah sebanyak 19 orang, yaitu 20,88% saja. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa para siswa mendapatkan manfaat sangat banyak dari internet sebagai media belajar. Lanjut ke dampak negatif. Internet menyebabkan pola interaksi siswa berubah. Para siswa yang mendapatkan dampak negatif internet itu mendapatkan dampak dengan taraf sedang sebanyak 50%, dan tinggi sebanyak 26 orang, yaitu 28,57%. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa intensitas pemanfaatan internet memberikan dampak yang lumayan besar pada penurunan pola interaksi siswa. Identitas yang tinggi pada pemanfaatan internet membuat seseorang hanya berinteraksi secara maya melalui internet. Intensitas yang tinggi dalam berinternet menyebabkan seorang tidak lagi membutuhkan intensitas yang tinggi dengan orang-orang yang di lingkungannya di luar nyata. Simpulannya, permasalahan pendidikan akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu manapun di dunia ini. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan sunatullah, suatu fitrah yang keberadaannya sering dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan banyaknya permasalahan pendidikan yang mengemukakan seolah-olah menjadi pandangan buruk bagi masa depan bangsa Indonesia.
harapan pendidikan oleh menjadi pandangan buruk bagi masa depan bangsa Indonesia. Indonesia masih sekedar wacana, mimpi di atas mimpi, untuk menyapu bersih seluruh barat yang melekat di tubuh bangsa itu. Tidak hanya dibutuhkan usaha meredukasi karat itu, namun juga usaha-usaha preventif untuk mengantisipasi ulangnya masalah-masalah tersebut. Kita menyelesaikan permasalahan sampai tuntas tanpa adanya penekanan dalam membentuk karakter yang baik. Untuk itu, pendidikan karakter memiliki urgensi yang sangat penting guna mendidik dan membina manusia Indonesia agar tidak sekedar cakap membuat konsep kebaikan, namun lebih dari itu adalah mampu mengimplementasikan konsep tersebut secara benar dan bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran dan pentingnya pendidikan karakter di era digital, ini diharapkan penerus bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan terima kasih atas pembawaan materi pada saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk moderator bisa silakan. Terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materi dengan sangat baik dan bermanfaat tentunya. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab saya buka dari termin pertama dengan 3 penanyaan. Bagi partisipan dan audien yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat supaya grup tetap kondusif. Oke, ini ada pertanyaan dari Alvito. Manfaat internet sebagai media informasi. Oke, boleh dijawab, presenter. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaannya, manfaat internet sebagai media informasi. Internet sebagai jaringan komputer global yang mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai media informasi komunikasi, sebagai media perdagangan elektronik, dan lain sebagainya. Jaringan tersebut menghubungkan sumber daya komputer yang tersebar secara geografis di seluruh dunia. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara mengatasi cyberbullying di era digital seperti sekarang ini? Ini cara mengatasi cyberbullying di era digital seperti sekarang ini, yaitu jangan menganggap komentar negatif dan kebencian terlalu serius. Yang kedua, blog dan komentarnya. Pahami bahwa tidak semua orang punya kepercayaan dan pandangan yang sama. Istirahat dari media sosial atau teknologi. Sekian, sudah. Baik, sama-sama. Mas Alvito. Baik, untuk
untuk semua partisipan di room Vicon pada kali ini, berhubung waktu Vicon sudah hampir habis, maka saya akan tutup Vicon pada kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ketika membawakan acara saya banyak kesalahan dan kekeliruan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum foto tadi ya? Belum foto. Aduh. Nggak apa-apa. Nanti dari video bisa. Ya. Yuk baca dalam